Wah, gila tuh mantan suamimu. Kalau dia bersikap itu, mana mungkin bisa tenang. Justru semakin hilang rasa. Itulah tanggapan Sylvie saat ku ceritakan yang terjadi kemarin. Aku sengaja tak curhat ke Kak Murni, takut ia akan mengkhawatirkanku tingkat dewa. Ingin pergi dari kota ini, tapi aku nggak punya dana. Kasihan Kak Murni sendirian. Tempat tujuan pun tak ada. Guna menghindar. Ya, itu bukan jalannya. Terus apaan? Dapatkan surat cerai nikah secepatnya. Kula nafas besar. Kok gitu mukanya? Nikah sama siapa? Ya, sesuai pilihanmu lah. Bukankah sudah dilamar Pak Ridwan? Terus ada Kak Yuda juga. Tinggal pilih salah satu, beres deh masalah. Itu dia masalahnya. Tunggu. Jangan-jangan kamu bingung milih yang mana? Mata Sylvie penuh selidik menatapku. Kalau kamu jadi aku, pilih siapa? Ingin juga dengar pendapat Sylvie. Ya Pak Bos lah. Kaya, ganteng, dan tentunya bukan suami orang. Jawab Sylvie selancar air mengalir di sungai. Oh doang. Terus apa lagi? Kami terdiam, terdengar suara langkah menaiki anak tangga. Itu pasti bos datang. Aku kerja dulu. Lalu Sylvie berlari menuju kursi kerjanya. Secepat mungkin ia sudah terlihat sedang mengetik komputer. Dasar Sylvie, cari muka. Saat ku palingkan mata ke tangga, ternyata yang datang bukan Pak Ridwan, tapi mantan istrinya. Aku masih ingat ia. Meskipun sekali bertemu, perlahan ia melangkah, mendekat ke mejaku. Hai, masih ingat aku? Dengan percaya diri, mantan istri bos duduk di kursi depan mejaku. Mata Sylvie membulat, melihat. Ya, ada yang bisa dibantu Bu? Tanyaku ramah. Ridwan ada, tanyanya angku. Bapak belum datang, jawabku. Jadi, kamu hanya karyawan Ridwan. Mau apa kamu kesini? Tiba-tiba Pak Ridwan datang. Wanita itu bangkit dari duduknya. Hai Rid, apa kabarmu? Tanyanya berlagak mesra karena menyentuh pundak Pak Ridwan. Menjauh. Tangan wanita itu dijauhkan. Wow, ternyata kamu masih sama seperti dulu. Ini kantor. Tolong pergi dari sini. Jangan ganggu aku kerja. Lalu Pak Ridwan masuk ke ruangannya. Ridwan, Rid, mantan istrinya juga ikut masuk ke ruangannya. Pintu ditutup. Shh, Dinda. Oh iya, mataku melihat ke Sylvie. Sylvie berlari mendekatiku. Itu siapa? Loh, bukannya kamu lebih tahu tentang Pak Ridwan? Aku cuma dengar dari Mang Jojo. Kebiasaan Sylvie menggosip. Pantas ia tahu kalau usia pernikahan Pak Ridwan hanya 1 tahun. Enggak bisa gini dong. Aku tahu kamu masih cinta aku. Jangan munafik, Rid. Pintu dibuka. Lalu wanita itu keluar seperti diusir Pak Ridwan. Seketika Sylvie berlari ke meja kerjanya. Aku sedang kerja. Tolong jangan ganggu aku, Gin. Ridwan, aku kangen. Posisi mereka berdiri di ambang pintu. Pak Ridwan menatapku. Kami saling beradu pandang. Oh, jadi karyawanmu itu membuatmu bisa melupakan aku. Mantan istrinya menunjukku. Aku tak ingin berbuat kasar pada wanita.
Jadi tolong pergi dari sini. Aku sudah melupakanmu. Apa kamu tak mengerti? Aku tak percaya. Sepertinya sainganku tidak kuat. Wanita itu melirikku. Tentu perkataan itu ditujukan padaku. Aku diremehkan. Sayang, sini. Pak Ridwan melambaikan tangan memanggilku. Aku terdiam dengan mata membulat. Kenapa Pak Ridwan memanggilku sayang? Dinda sayang. Pak Ridwan mendekat. Lalu ia merangkul pundakku dari belakang. Sylvie yang menyaksikan ini langsung mangap terkejut. Ini pertunjukan langka dan gratis. Ada apa ini, Pak? Aku tergagap karena merasa risih. Oke, aku tak akan memaksamu. Tapi ingat, Ridwan, tak mudah melupakan kenangan setahun lalu dan aku menyesal meninggalkanmu. Lalu wanita itu berlalu pergi. Setelah wanita itu tak terlihat lagi menuruni anak tangga, Pak Ridwan melepaskan pundakku. Aku mematung karena shock, hingga berpikir pun tak sempat. Sangat tak dipercaya. Maaf Din, ucap Pak Ridwan, lalu berlalu masuk ruangannya. Aku masih terdiam. Rangkulan tangan Pak Ridwan masih terasa meskipun ia sudah menjauh. Tapi bukan rasa senang, tapi kesal karena ia memanfaatkanku. Dinda, Dinda. Sylvie melambaikan tangan depan wajahku. Setelah Pak Ridwan masuk ruangannya, secepat kilat kaki Sylvie mendekat lalu duduk di kursi depan mejaku. Kamu kenapa? Kok nafasnya besar? Dasar tukang cari kesempatan. Dikiranya aku apa? Darahku naik ke ubun-ubun. Kamu marah, Din? Iya. Awas kamu, Ridwan. Lalu aku bangkit dari duduk dan melangkah masuk ke ruangan Pak Ridwan. Dinda, ingat, ia bos kita. Kamu mau dipecat. Sylvie menahan tanganku sebelum aku membuka pintu ruangan Pak Ridwan. Emang kenapa iya bos? Ini harga diriku. Tak kupedulikan peringatan Sylvie. Pintu ruangan Pak Ridwan terbuka. Lalu masuk dengan nafas besar ingin berperang. Ada apa, Din? Tanya Pak Ridwan santai. Setelah aku berdiri depan mejanya. Nafasku besar. Ku tatap ia tanpa rasa ragu. Ada apa, Din? Tanya Pak Ridwan kedua kalinya. Jangan mentang-mentang kamu bos seenaknya merangkulku. Jika kamu punya masalah dengan wanita sombong tadi, jangan libatkan aku. Kamu kira aku bisa dimanfaatkan agar mantan istrimu cemburu? Jangan kamu kira mentang-mentang aku suka melihat wajahmu hingga seenak perutmu merangkulku. Emosiku tak terkendali. Dinda, bukan seperti itu. Pak Ridwan bangkit dari duduknya, lalu mendekat. Jangan cari kesempatan. Pak Ridwan langsung terkejut. Aku membentaknya saat ia ingin menyentuh pundakku menenangkan. Maaf Din, ini tidak seperti pikiranmu. Terus apa? Jangan teriak, ini kantor loh. Suara Pak Ridwan pelan berusaha terus menenangkanku. Mau pecat aku nggak takut. Akan tetapi Pak Ridwan tertawa kecil menanggapi. Ini semakin membuatku naik pitam. Kenapa sih marah-marah? Aku tidak memanfaatkanmu kok. Justru itulah yang sebenarnya. Jangan kira aku bodoh. Kamu mau buat mantanmu cemburu, itu bukan urusanku. Tapi aku paling tak suka dimanfaatkan. Dinda. Jika bukan karena surat cerai belum keluar, sudah ku halalkan dari kemarin. Sudah dilamar,
tidak juga ngerti. Aku memang lelaki tak romantis, tapi setidaknya aku tahu mana wanita yang kuinginkan dan mana yang tidak. Tumben, bos bicara panjang lebar kali tinggi. Apa? Kok aku tergagap? Jika kamu teriak lagi, akan aku Tiba-tiba matanya menatapku. Aku tak berpaling. Kami saling bertatapan. Apa? Tanyaku jutek. Maksudku, maaf. Ia menggaruk alisnya sambil memalingkan mata dariku sesaat. Bisakah kita damai? Pak Ridwan mengulurkan tangan, ingin bersalaman. Aku diam, tak membalas. Ayolah Din, apa aku harus meniru artis Bollywood seperti ini? Pak Ridwan memegang telinganya, minta maaf seperti adegan film India. Lucu, ingin tertawa, ku tahan. Ups, kok aku lupa? Iya bos, bukan lupa sih, tapi dilupakan. Mudah-mudahan aku tak dipecat. Oke, aku maafkan. Lain kali jangan diulangin. Ya udah, aku kerja dulu. Lalu ku balikkan badan, ingin keluar. Sebenarnya belum ikhlas memaafkan. Saat pintuku buka, ternyata Silvi dan Mang Jojo sedang menguping. Hingga tak tahu pintuku buka. Aduh, Mang, tolong bersihkan pintu ini, banyak debunya, ucap Silvi menunjuk daun pintu. Aku tahu itu pura-pura. Iya mbak, banyak debunya, jawab Mang Jojo, langsung mengelap daun pintu. Aku melangkah keluar, lalu duduk di kursi kerjaku. Din, jangan tanya, aku lagi kesal, ucapku, agar kepo badai tsunami Silvi tidak mendekatiku. Tahu aja, jiwa kepoku meronta, jawab Silvi, lalu duduk di kursinya. Kulanjutkan pekerjaan. Aneh, kenapa aku marah, seolah ia bukan bosku. Apa aku cemburu? Oh Tuhan, ada apa denganku? Tapi melihatnya minta maaf sambil pegang telinga, lucu juga. Mata sipit dan tentu saja wajah ganteng mirip Rio Dewanto, serasa lagi nonton film. Setengah jam berlalu. Mbak, ini. Tiba-tiba Mang Jojo meletakkan buket bunga di mejaku. Ini untukku, Mang. Kulihat bunga mawar putih itu indah dan wanginya memanjakan hidungku. Iya, dari siapa? Kulihat ada sebuah kartu terselip di bunga itu. Ku ambil. Baca aja mbak, jawab Mang Jojo tersenyum lalu berlalu dari hadapanku. Ku buka kartu itu. Maafkan aku, Dinda. Dari Ridwan. Aku tersenyum membacanya. Tumben namanya ditulis jelas, seolah ia bukan bosku. Dari siapa itu? Silvi mengetik meskipun bersuara. Ada deh, jawabku tersenyum. Duh, yang lagi marah. Sudah ceria toh. Apaan sih? Ini yang bikin aku malu. Silvi menggodaku. Mungkin saja mukaku merah sekarang. Ponselku berbunyi. Kulihat ada WA dari Pak Ridwan. Ku baca. Jika bunganya kurang bagus, nanti ku ganti. Ya ampun, bos yang kaku tidak kaku lagi. Ku balas. Lumayan. Lumayan, cuma segitu. Terus apa lagi? Itu sudah maksimal. Maksimal? Tidak bakat romantis, tapi dipaksakan. Baru kali ini aku melihat ada lelaki ganteng, kaya, tapi kaku, alias tegang. Syukurlah dimaafkan. Kata siapa? Masih marah, Din? Dikit. Dikit? Bohong kalau banyak.
Padahal sudah tanya Mbak Google cara minta maaf. Tak bisa kutahan tawaku. Jadi dia tanya Mbak Google tentang cara minta maaf ke wanita. Kok hampir sama denganku yang dulu. Semoga surat cerainya segera keluar. Jantungku langsung berdetak kencang setelah membaca pesan terakhir. Ini semacam doa atau... Kok senyum-senyum sendiri, Din? Tiba-tiba Silvi sudah duduk di depanku. Enggak, kok enggak kerja? Ku letakkan ponsel di laci. Kak Angga minta bantuan agar aku membujukmu untuk rujuk. Barusan ia WA. Cuekin aja, jawabku asal. Paling malas dengar tentangnya. Lelaki egois dan kasar. Siapapun wanita pasti menjauh. Terus barusan Kak Yuda juga WA. Katanya menanyakan keadaanmu. Ku suruh telepon sendiri. Katanya nggak enak mengganggumu kerja. Kak Yuda? Silvi mengangguk. Bersambung.